Bayangin, dua negara superpower ribut soal perdagangan. Tarif impor dinaikin, barang ditahan, teknologi dilarang. Tapi tahu nggak, yang nggak ikutan perang justru bisa kena getahnya. Yap, Indonesia pelan-pelan ikut goyah. Bukan cuma ekonomi, tapi politik dalam negeri dan luar negeri ikut bergetar. Mulai dari diplomasi yang makin rumit, konflik Laut Cina Selatan, sampai ketakutan soal kehilangan kedaulatan. Gila sih. Cuma karena dua negara ribut, kita bisa kena efek domino segede ini. Tenang, kita bahas lengkap di video ini. Stay tune sampai akhir. Oke, sebelum kita masuk ke efeknya buat Indonesia, kita harus ngerti dulu, apa sih perang dagang itu? Gampangnya gini, perang dagang itu kayak dua orang yang saling sabotase jualan. Satu naikin pajak barang lawan, satu lagi balas dendam. Amerika ngerasa Cina main curang, nyolong teknologi, dumping harga, dan bikin perusahaan Amerika kalah saing. Cina bilang, lo kamu aja yang insecure. Akhirnya, mereka saling lempar tarif. Dari produk elektronik, baja, sampai kedelai pun ikutan kena. Indonesia sebenarnya nggak ikut perang, tapi justru karena nggak ikut, kita jadi penonton yang duduk terlalu dekat. Kena cipratan. Satu, ekspor-impor goyang, Cina dan Amerika itu dua dari mitra dagang terbesar kita. Kalau mereka saling jegal, permintaan barang turun. Contoh, sawit, karet, komponen elektronik, semua bisa kena efek domino. Dua, investor jadi takut. Ketidakpastian bikin investor global mikir ulang buat tanam duit di negara berkembang. Indonesia termasuk yang bisa kena skip kalau nggak sigap. Dampak politik internasional terhadap Indonesia. Satu, Indonesia ditekan untuk pilih sisi. Amerika mulai ngebujuk negara-negara buat ninggalin teknologi China, kayak Huawei atau TikTok. Cina nggak tinggal diam, makin gencar investasi di Asia lewat Project Belt and Road Initiative. Indonesia di tengah-tengah. Kalau terlalu dekat sama Amerika, bisa bikin China ngambek. Kalau condong ke China, Amerika bisa tekan dari sisi ekonomi atau diplomasi. Dua, relokasi industri. Tapi ada taruhannya. Banyak perusahaan dari China dan Amerika yang ngerelokasi pabrik ke Asia Tenggara buat hindarin tarif. Indonesia jadi rebutan lahan pabrik. Tapi, masalahnya, kita siap nggak? Infrastruktur oke nggak? SDM siap nggak? Kalau nggak siap, yang masuk cuman pabrik murahan dan Indonesia nggak dapat nilai tambah. Tiga, diplomasi lebih aktif. Indonesia jadi lebih agresif di forum internasional. ASEAN, G20, bahkan PBB. Tujuannya, menjaga netralitas sambil jaga kepentingan nasional. Dampak politik dalam negeri kalau ekonomi global goyah dikarenakan perang dagang antara Amerika dan Cina. Kalau ekonomi global goyah, dampaknya bisa ke politik dalam negeri kita. Harga bahan pokok naik, nilai tukar anjlok, rakyat resah. Pemerintah jadi di ujung tanduk, dituntut buat sigap dan responsif. Ini bisa jadi bumerang politik, apalagi menjelang pemilu atau saat krisis kepercayaan. Yang paling dikhawatirkan, ketidakpuasan rakyat berubah jadi gerakan politik terorganisir, seperti Arab Spring atau krisis 98. Perang dagang sering nyambung ke konflik wilayah. Cina makin agresif di Laut Cina Selatan, bahkan kadang masuk ke perairan Natuna. Indonesia harus tegas. Tapi kita juga nggak mau langsung baku hantam. Jadilah diplomasi keras tapi elegan. Kayak ngajak duel tapi sambil senyum. Indonesia harus main strategi. Bukan soal berpihak, tapi ambil untung tanpa terseret konflik, agar terhindar dari perang dagang antara Amerika dan Cina. Perkuat diplomasi. Siapkan infrastruktur buat tarik relokasi pabrik agar tingkat pengangguran berkurang. Diversifikasi mitra dagang, jangan terlalu bergantung ke satu negara. Bantu UMKM supaya lebih tahan gejolak global. Jadi, meski kita bukan pemain utama, kita tetap bisa kena imbas dari perang dagang Amerika versus China. Politik luar negeri jadi makin rumit, diplomasi makin panas, dan ekonomi dalam negeri harus siap mental. Kalau lo jadi presiden Indonesia sekarang, lo bakal condong ke siapa? Amerika? Cina? Atau tetap netral? Tulis jawaban lo di komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan video soal geopolitik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.